Oke, Gitu. malam semua, malam Pak Pastor. Panggilnya apa nih? Pastor Fendi apa Brother Fendi nih? Sama aja, Pandi aja. Fandi Panggil aja, Pandi oke aja. oke. Waduh. Gimana kabar Fandi? Sibuk? Aman, baik, sehat. Gimana sana? Sekarang ya sama lah sini masih lockdown juga, masih Ya, ya masih lumayan lah. Ada bisa gerak tapi masih belum terlalu ya, luasa. lumayan lah gitu. Gimana nih sekarang sering lihat di Facebooknya tiap hari bikin YouTube nih. Nah, itu ya, Udah semenjak seri ke berapa tuh? 100 berapa tuh? itu new normal, new normal. You know? Jadi bikin bikin 2 menit itu sebenarnya buat feeding ke Hmm, jemaat sih, sama ke saudara-saudara karena kan kita udah 4 bulan nggak bisa ibadah kamu kan, ya. jadi Hmm. haid nggak bisa, semuanya online, jadi supaya bisa keep in touch, mereka jemaat juga bisa di feed something yang bagus, jadi ya kita dari pastoral kasih 2 menit lah tiap hari lah. Oh, oke Sebenarnya oke. sebenarnya mau awalnya cuma ya paling seminggu 2 minggu tapi keterusan akhirnya ya. Ya. Nggak tahu sampai kapan. Bagus dong, Soalnya bagus. kalau nggak iya, soalnya kalau nggak bikin telat gitu ditanyain kok nggak ada sih pagi-pagi, wah kan jadi kayak enak. Harus Oke, oke, diajakin sebelum deh. kita mulai mungkin Fandi memperkenalkan diri dulu biar pada penonton Teologi 123 ini kenal siapa Fandi, Boleh, boleh, kerjanya boleh. apa, sibuk di mana. Ayo, silakan Fandi. Oke, halo semua teman-teman dari Teologi 123. Thank you udah diajak sama Brother Andre Sulaiman ya. Kita bincang-bincang, diskusi sama-sama untuk topik-topik yang baik, yang bisa memperkaya kita semua. Sedikit kenalan, nama saya Fandi Stephen. Saya melayani di satu gereja independen, Living Room Community Church. Ini adalah gereja independen yang kita bangun dari satu komunitas dan akhirnya bisa berkembang seperti gereja keluarga atau gereja komunitas Hmm. di mana kita kenal satu sama lain ya, dan kita banyak aksi-aksi di misi dan juga kemanusiaan, dan kita mencoba untuk menjawab kebutuhan daripada jemaat kita dan juga lingkungan di mana kita berada. Untuk PSBB ini juga kita mencoba untuk menjawab kebutuhan kesehatan seperti kita supply hazmat, baju APD, kayak Hmm. begitu. Jadi memang kita lebih ke gereja, pengajaran dan juga sosial ya. Hmm. Hmm, Kemudian saya juga melayani sebagai lead teaching pastor di situ. Saya sekolah teologi S1, S2 dan sedang kuliah S3 di Knox Theological Seminary. Kemudian saya pernah mengajar di STT sampai tahun 2014 atau 15 lah gitu ya. Kemudian saya stop mengajar di STT dan lebih banyak mengajar kepada kaum awam sebab itu lebih lebih menjawab kebutuhan dan lebih relevan kalau menurut Hmm. saya. Jadi Oke, tiap orang oke. punya panggilan masing-masing, cuma saya lebih tertarik untuk menjawab kebutuhan yang lebih relevan pada kaum umum sih. Jadi lebih banyak buat seminar Oke, daripada oke. kelas gitu ya. Itu topik-topik Hmm. yang lebih relevan aja ke dalam kehidupan kaum awam sehari-hari gitu ya. Oke, oke. Uh, Mantap, jadi emang mantap. passion lebih di mengajar sih, tapi sekarang shifting lebih ke relevan dan yang lebih kaum awam lah gitu ya. Asik. Wah, Mm-mm. menarik juga nih, Mbak Fandi nih. Oke, langsung kita mulai aja deh kalau gitu. Kita hari ini mau diskusi soal keselamatan. Ya, Nah, Fandi ini bilang apa broadband keselamatan. Gimana tuh broadband keselamatan tuh maksudnya apa tuh Fandi? ya Keren sebenarnya nih, keren. temanya aku mikir ya mau kasih tema apa tentang salvation ya. Aku mau cari tema yang lebih relevan sekali lagi. Jadi nggak doktrinal Hmm, banget ya. hmm. Ya, Doktrinal kan ya, orang apa sih doktrin gitu kan? Cuma kita kita ya. yang sekolah teologi yang tahu ya. Jadi Hmm, aku hmm, ambil hmm. istilahnya broadband ya. Broadband internet kan hal yang wajar. Jadi kayak broadband salvation. Ini satu metafora sih. Jadi Hmm. kan keselamatan tuh topik yang cukup luas ya. Jadi tiap orang tuh bisa punya pemahaman masing-masing, bisa juga ntar berubah setelah sekolah teologi orang bisa berubah. Hmm. Jadi aku memahami sekarang keselamatan itu kalau ibarat broadband dalam satu rumah gitu ya, kan ada wifi, ada broadbandnya. Nah jadi kan tiap orang yang ada di rumah, misalnya di rumah ada papa, ada mama, ada anak misalnya 3 gitu kan. Nah, Hmm. lalu si papa itu pasang wifi, ini yang kita sebut dengan broadband. Nah, tiap Hmm. anak kan punya gadget masing-masing tuh. Ada yang misalnya sebut sebut merek apa lah ya, misalnya Hmm. Samsung,
Ada yang Samsung Galaxy, ada yang Samsung Note, ada yang pakai Oppo, ada yang Hmm. pakai apa lagi sih, handphone banyak gitu ya. Nah, 5 Hmm. orang ini handphonenya beda-beda, tapi mereka semua bisa mendapatkan sebuah akses daripada WiFi atau broadband yang ada di rumah itu. Hmm. Jadi ini Hmm. dapat, ini dapat, ini dapat, ini dapat, ini dapat, semuanya lima-limanya dapat. Sekalipun merek handphonenya beda-beda, namun Hmm. karena Hmm. WiFi-nya satu, broadband-nya umum buat satu rumah, maka semuanya bisa dapat. Nah, sebetulnya si papa yang pegang password, selalu ada password Hmm. kan. Nah, Hmm. jadi si papa itu pegang handphone anaknya yang notes, dimasukin passwordnya. Si anak nggak tahu passwordnya, tapi si papa kan tahu. Dapatlah dia koneksi kepada Hmm. WiFi itu, pada internet. Yang handphone kedua juga sama, nggak tahu passwordnya, si papa pokoknya ambil deh. Handphone si mama, handphone si anak, semuanya dikasih passwordnya. Lalu handphone si bungsu, si papa ngasih tahu, passwordnya ya, Jesus, gitu loh. Lu ketik sendiri deh. Lalu si anak ngetik, Jesus, lah dia connect, deng, kayak gitu. Jadi Ah. apapun handphonenya, passwordnya itu sama. Tapi ada yang tahu, ada yang enggak. Cuma si bungsu Hmm. terakhir, si papa kasih tahu, ini passwordnya loh, Jesus. Maka dia ketik Jesus, connect, deng, beng, kayak gitu tuh. Jadi keselamatan itu, gue mikir kayak begitu tuh, gitu ya. Sebenarnya di Ah. manakah keselamatan? Paling nggak ada 6 poin lah yang akan kita bahas ya. Paling nggak yang gue Hmm. siapin nih. Nah, yang pertama ini pertanyaan, di manakah keselamatan ya? Adakah Hmm. keselamatan di luar agama Kristen? Nah, itu kan Hmm. pertanyaan tuh. Nah, kalau kayak ilustrasi tadi tuh, ada si mama, si anak, si anak, si anak, dan si papa tuh ya. Papa nggak usah dihitung lah, dia yang kendalin Ya, rumah dan ya, wifi dan ya, password semua. Ada ya. si mama, ada anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Hmm. 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 Nah, kalau bicara agama itu, gue ilustrasin tuh kayak handphone masing-masing. Tiap orang, Hmm. si anak sulung pengen handphonenya Notes misalnya. Lalu si anak Hmm. tengah pengen handphonenya OVO, apa tuh? OVO Atau misal, atau apa iPhone, ya? iPhone, ya beda. Atau iPhone. Nah, beda-beda. Hmm. Jadi agama itu kayak preference orang punya handphone gitu. Jadi yang Ah, pegang oke. Samsung jangan jelekin yang pegang iPhone, jangan jelekin yang pegang Oppo karena masing-masing Hmm. ini kan passwordnya cuma satu gitu loh. Hmm. Broadband itu keselamatan itu sudah Tuhan Umum. siapin gitu ya. Lu ada passwordnya gitu. Tapi Hmm. apapun handphonenya itu bisa connect kalau passwordnya pas. Tapi Nah, kan jadi kenapa gue gitu? keselamatan sendiri ya, keselamatan itu untuk beberapa agama artinya beda loh, Van. Kalau Mhm. misalnya kayak kita, saya sih nggak gitu tahu, tapi saya setahu saya, seingat saya kalau Buddha, dia tidak Hmm. terlalu berpikir tentang keselamatan karena menurut dia itu kan dia reinkarnasi sampai dia dapat nirwana itu menghilang menjadi satu dengan Mhm. dharma. Jadi konsep keselamatan itu menurut saya di setiap agama sendiri berbeda. Jadi gimana tuh kalau Mhm. seandainya dengan konsepnya broadband-nya kayak Van ini? Itu tuh kayak fitur handphone. Hmm. Jadi orang punya fitur handphone apa ya, misalnya kayak Hmm. Samsung ke iPhone ke Oppo pasti fitur bisa lain-lain ya. Dan lain-lain ya. Nah, itu tuh kayak konten agama orang itu fiturnya lain-lain. Agama ini Hmm. fitur surganya begini, agama ini Hmm. nerakanya begitu, agama itu fitur keselamatan kayak begitu. Tapi intinya Hmm. kan apapun fiturnya kalau nggak ada password, nggak nyambung ke broadband-nya, nggak Iya, nyambung ke betul, WiFi. betul. Betul, oke, oke. Tuh. Jadi Oke. apakah ada keselamatan di luar agama Kristen? Di manakah keselamatan? Kadang orang kan ngomong nggak ada keselamatan di luar agama Kristen. Nanti kan ujung-ujungnya jadi agamanya yang diutamakan. Iya, Jadi jadi orang kayak akan bawa ngomong, bendera sendiri, dia bawa bendera Kristen nih. oh, jadi agamaku nomor satu. Itu ibarat Hmm. kayak handphone gue ini nomor satu, handphone lu nomor dua, Hmm. kayak gitu. Kan Hmm. ujung-ujungnya kita ribut di handphone, tapi kita nggak bisa connect ke WiFi-nya dan kita nggak bisa searching yang begitu luas dari broadband yang ada itu Hmm. loh. Hmm. I Kan, see, I kan see. ada ayat tuh, Yohanes 14 ayat yang ke-6 ya. Hmm. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak Hmm. seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Hmm. dalam bahasaku ya, Yesus tuh kayak passwordnya. Yesus tuh Hmm. passwordnya, jalannya untuk sampai kepada broadband yang luas itu tuh. Hmm. Jadi orang itu butuh password, apapun handphonenya. Kalau nggak ada passwordnya, nggak bisa connect. Jadi apapun Hmm. agamanya, kalau nggak ketemu passwordnya, dia nggak akan bisa connect, kayak gitu tuh. Jadi bukan agama tapi lebih ke Kristus yang menyelamatkan, maksudnya gitu kan?
Iya, betul. Jadi kita udah nggak ngomongin agama sebetulnya, karena kalau ngomongin agama, kayak ngomongin fitur, orang kan preference ya, masing-masing suka-suka Hmm. masing-masing kan. Jadi kita mesti ngomongnya password-nya apa, gitu loh. Hmm, 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 hmm. Untuk Ya, saya sih sebenarnya bincang-bincang, aku sih nggak mau bawa pendapat siapa atau pendapat siapa ya, ya, ya. entar jadi debat, tapi aku mau ngungkapin apa yang aku rasa yang baik buatku sih. Jadi entah orang akan ngomong, "Kok sini si Fandi ini pendapatnya kayak siapa atau siapa." Ya itu sih terserah orang menilai ya. Cuma kan ini Ya, kita ya. mau, ini sih keyakinanku Hmm. so far kayak begini, lebih kurang gitu Tapi loh. ya memang kalau ngomong kayak si ini kayak situ ya semua juga mirip-mirip. Mana ada yang punya totally Iya, baru kan sebenarnya kagak sih ada. ya sebenarnya pendapat apapun pasti ada Ada relasinya. siapa yang lebih mendahului kita lah, kayak gitu Iya, ya. iya, iya, pasti. Benar, pasti ada sih. Iya. Ada satu pendapat ya mengenai begini, ini poin yang kedua nih, the way dan the path. The way dan the path. Jadi the way itu I am the way kan kata Yesus ya. Way itu kayak gede banget gitu loh. Itu luas banget. Tapi path itu kayak kecil-kecil. Nah, Hmm. apakah sebetulnya Yesus itu secara universal dia itu besar banget, hadir di mana-mana di segala zaman, tapi dia muncul dalam konteks kehidupan manusia itu dalam path-path yang kecil gitu loh. Ini kan Hmm. sebuah misteri gitu ya. Maksudnya Tuhan bisa buka jalan kalau manusia nggak Hmm. bisa ketemu sama Tuhan. Misalnya misalnya kita sebutlah orang di pedalaman mana yang nggak ada Hmm. teknologi kecanggihan apapun gitu ya, dan mereka nggak Ya. punya akses untuk ketemu Tuhan, tentu Tuhan bisa punya path yang kecil untuk turun kepada suku ini. Itu sih menurutku Hmm. gitu loh. Hmm. Jadi Tuhan akan selalu punya cara untuk bisa menyelamatkan. Kalau sampai manusia atau orang Kristen atau penginjilan nggak sampai ke sana, the way akan jadi the path yang kecil, jalur-jalur kecil dan Hmm. Hmm. personalized yang akan menyentuh bahkan kepada pribadi lepas pribadi gitu loh. Hmm. Jadi Hmm. Tuhan bisa sebetulnya menghampiri manusia lewat Roh Kudus tentu ya, kalau sampai kita nggak bisa menjangkau. Iya, tapi soal itu ya saya punya pendapat juga seperti ini. Karena kadang kita tuh Mhm, terjebak oleh waktu. Seolah-olah Yesus datang 2000 tahun lalu, des gitu kan. Dia mati itu yang menyelamatkan manusia. Terus yang sebelumnya gimana? Terus yang 2000 tahun sebelum Yesus lahir gimana? Terus yang orang-orang yang belum ketemu Yesus sampai tahun 2000 misalnya nih, suku-suku terpencil bagaimana? Kan kadang-kadang orang itu seolah-olah, Tuhan itu mesti mengikuti timeline dari waktu itu loh, padahal sebenarnya menurut saya Tuhan itu di luar waktu. Jadi kalau dia mhm, selamatkan di tahun 2000 tahun lalu dia selamatkan manusia di situ, itu berlaku ke masa lalu dan masa depan, karena dia di luar waktu. Jadi nggak ada batasannya mhm, dia di sana. Jadi kadang-kadang kita suka terkungkung oleh kita punya pendapat seolah-olah, oh nggak bisa, mesti mesti begini, mesti setelah itu ya. Padahal kan Tuhan sendiri tidak terikat oleh waktu. Jadi kadang-kadang kita suka suka ada apa sedikit kekunci di situ ya. mhm. Makanya kita tuh mesti lihat, menurutku ya, Yesus secara historis kan dia turun ke dalam historinya manusia. Hmm, hmm, Tapi kan Kristus secara kosmis, itu yang kusebut sebagai broadband itu, jadi hmm, dia punya path-nya masing-masing ke dalam historinya ya, manusia. Yang tadi disebut ya, kayak misalnya tokoh Abraham deh, dia kan nggak kenal siapa Yesus. Yesus. Yesus kan Betul, lahir betul, di Bethlehem, betul. tapi kan Iya, Abraham bisa diselamatkan. Pasti dia punya betul. password-nya. Ya, Walaupun ya. dia mungkin nggak tahu nama password-nya, tapi kan Diisi nama path bapaknya. itu ya itu maksudku gitu loh. Itu maksudku. Iya, iya, iya. Jadi Allah akan punya cara untuk kasih password-nya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa menurutku sih. Jadi Hmm, kita yang tahu nama Yesus, kita yang tahu password-nya, kita justru harus bagi password itu kepada orang lain hmm, supaya hmm, mereka hmm, bisa hmm. connect gitu loh. Hmm, Harusnya tugas kita ya. Jadi kita udah nggak lagi debatin handphonenya, tapi kita harus bagiin passwordnya. Kita udah nggak ngomong agama hmm, lagi, tapi kita ngomong ada passwordnya untuk sampai kepada broadband salvation yang universal dan juga kekal hmm, itu hmm, loh, hmm, hmm. yang Jadi begitu kalau luas. begitu ya, penginjilan menurut Fandi ini, konsep yang tadi itu berarti bukan untuk menyelamatkan manusia, tapi memperkenalkan juru selamat. Maksudnya Iya, kalau misalnya kalau kita dulu kan pernah ada asumsi apa pendapat bahwa
orang itu harus masuk Kristen supaya masuk surga atau selamat kan. Jadi waktu penginjilan itu kita berusaha supaya orang yang kita injili itu kemudian jadi Kristen, dibaptis gitu kan, jadi anggota gereja kita. Padahal kalau saya tangkap dari penjelasan Fandi ini berarti sebenarnya kita penginjilan itu kita membagikan passwordnya nih, Yesusnya ini loh, ini juru selamatnya gitu. Kita nggak maksa mereka, nggak menakut-nakutin mereka tentang keselamatan masuk surga apa enggak, karena sebenarnya udah ada gitu ya. Betul. Jadi menurutku sekarang konsep penginjilan bukanlah kristenisasi, tapi kristusisasi gitu loh. Udah bukan mengubah agama orang, which is kalau dia mau berubah itu sih bonus sebenarnya buat kita. Tapi kita enggak goal kita ke arah sana. Sebab kalau goal kita kristenisasi, artinya mengubah agama orang jadi agama Kristen, nanti bisa debat Hmm. agama. Tapi kita harus sampaikan kabar baik. Kabar baik itu adalah kita punya password yang bisa membuat tiap orang punya akses untuk masuk hidup yang kekal, pengampunan dosa, kayak begitu. Dan apapun agamanya, ibarat apapun handphonenya, yang penting punya passwordnya. Jadi bukan kristenisasi, tapi kristusisasi. Kristusisasi, Dan oke, oke. ya, jadi kita udah nggak mau bersaing isi bangku gereja deh atau siapa kita Hmm, baptis hmm, hmm. setahun berapa puluh orang, berapa ratus orang, kita udah nggak main di situ. Tapi kita lebih kepada koneksi dan berhubungan dengan sesama kita Hmm, supaya hmm, hmm. mereka bisa melihat kabar baik di hidup kita bukan cuma dari omongan, tapi dari perbuatan kita memang this is Betul, good betul. news dari apa yang kita lakukan gitu loh. Sehingga mereka Iya. bisa mulai simpatik dan kita mendapatkan the right to be heard dari mereka. Hmm, hmm, Baru hmm. setelah itu kan kalau mereka trust sama kita, baru mereka bisa trust sama siapa yang kita percaya. Ya Hmm, Tuhan hmm. kita itu. Ya, saya pernah Kalau punya mereka nggak dosen, trust, susah. perjanjian baru, dosen saya ini pernah bilang begini, dulu itu orang Kristen pada gereja mula-mula itu dianggap ateis. Karena apa? Nggak punya temple, nggak punya kuilnya, nggak punya imamnya kan. Tapi kemudian buat apa mereka menginjil? Nah, itu pertanyaan besar tuh. Dan dia bilang begini, kalau namanya good news itu berarti ada sesuatu yang luar biasa. Misalnya, Julius Caesar menang perang, itu dapat good news tuh. Orang Romawi akan kirimkan good news, dia bilang. Nah, kalau good newsnya orang Kristen apa? Good newsnya itu adalah bahwa Kristus datang, Tuhan datang menyelamatkan Anda. Jadi dia bukan, waktu awal mula-mula gereja itu bukan penginjil itu mencari jemaat Yesus dari Nazaret, bukan. Tapi justru menginjil mengasih tahu mereka bahwa Yesus mati untuk Anda. Jadi bukan untuk mengubahnya menjadi suatu agama. Karena waktu itu memang Kristen belum punya agama kan, masih dalam wadah Betul, umbrellanya agama Yahudi ya. betul. Jadi kalau kita lihat ya, gereja mula-mula itu sebetulnya perkumpulan atau komunitas orang dari berbagai macam agama yang percaya sama Yesus loh. Ada orang Ya, yang ya, ya. Yudaisme, ada orang yang mungkin Yunani. non-Yudaisme, ya ada orang Yunani, ada orang yang Petrus khotbah, 3.000 orang tobat, kan itu bukan orang Yahudi mungkin. Karena kan mereka ngomong dalam bahasa masing-masing katanya. Masing-masing, betul, Ya, mungkin betul, itu betul. campur-campur. Jadi Hmm. sebenarnya ini perkumpulan dari orang dengan berbagai agama, namun mereka mengenal Yesus sebagai juru selamat. Betul, Dan betul. memang Karena secara agama pun formulasinya itu kan waktu Kristen diadopsi menjadi agama Romawi itu tahun 300 kalau nggak salah. Waktu betul, Konstantin kan. Konstantinus pertama menjadi Kristen kan. Sebelum itu agama Kristen itu jadi underground ya, karena nggak terformalisasi, cuma rumah per rumah, keluarga per keluarga, dan nggak ada Ya, institusinya waktu itu. Hmm. ya, dan mereka disebut Kristen kan di Antioquia hanya sebagai sebuah sebutan bahwa mereka pengikut Kristus kan. Kristus, betul. Apapun agama mereka, kalau disebut pengikut Kristen, mereka disebut Kristen sebetulnya kan. Hmm. Jadi sebenarnya metode ini yang menurutku sih the best ya. Jadi kita udah nggak ada ambisi dan target untuk mengkristenisasi lagi. Hmm. 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 Karena kalau kita ngomong agama, mantar bisa ribut ujung-ujungnya. Pasti. Nggak usah agama, beda gereja aja ribut. Nah, itulah. Itu dia. Iya, iya, iya. Hmm. Oke, terus gimana lagi, Pandi? Oke. Jadi mengenai Kristus Tadi kan, secara ya. secara kosmis ya, itu yang aku pengen Hmm. kita ngerti sih bahwa yang kita kenal sebagai Yesus yang di Bethlehem itu, dia itu sudah ada sebelum dilahirkan. Jadi Hmm. Hmm. sebelum Yesus lahir, itu tokoh-tokoh di Alkitab, bahkan sebelum Abraham pun, kayak Henok misalnya, kenapa bisa terangkat? Hmm.
gitu loh. Pasti dia dapatkan password-nya untuk bisa connect dengan Tuhan. Nah, itu yang kita mesti pikirkan, kalau dulu bisa connect, kenapa sekarang nggak bisa connect? Setelah Hmm. Yesus lahir dalam dunia, apakah tiba-tiba semua itu hilang semenjak ada Yesus sehingga harus pakai nama Yesus seperti yang kita tahu gitu. Sedangkan Hmm. mungkin secara kosmis Yesus itu adalah Kristus yang lebih besar daripada apa yang kita pahami dari Alkitab sebetulnya. Betul, betul, betul. Saya setuju. Jadi kan kita pikir harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Tapi kan Tuhan Hmm. lebih besar daripada apa yang kita pahami sebetulnya Hmm. kan. Ya, Jadi kalau kalau tiba-tiba nggak Tuhan salah, bekerja, ya pernah ada yang begini mhm, pertanyaan, siapa saya lupa, saya Fransiskus apa Agustinus, apa siapa saya lupa. mhm, Nah, dia kalau nggak salah pernah bilang begini, kalau seandainya Adam tidak jatuh dalam dosa, ya, mhm, apakah Kristus akan datang ke dunia? Nah, itu pertanyaan besar karena kalau misalnya dibilang Kristus datang ke dunia karena cuma untuk menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa, berarti Kristus itu plan B-nya Allah. Kalau seandainya mhm, plan A-nya Allah tuh Adam nggak masuk jatuh dalam dosa, jadi Kristus nggak usah datang dong ke dalam dunia. Berarti Kristus itu cuma plan keduanya Tuhan, bukan plan utama. Nah, itu perkataan itu sempat menyentil juga karena seandainya begitu berarti benar dong. Yesus Yesus itu cuma menjadi korban istilahnya karena manusia jatuh mhm. dalam dosa jadi Kristus datang. Kalau menurut saya Eksperimen, enggak justru karena saya setuju bahwa Kristus itu ada dimanapun, ya bukan Yesus tapi betul. Kristus ya yang pribadi kedua. Bahkan kalau nggak salah di salah satu kalau nggak salah Yakub waktu perang berantem dengan malaikat Tuhan kalau nggak salah di battle itu kata malaikat Tuhan Mhm, itu pakai dengan kata penil. Penil artinya itu wajah Tuhan. Kalau nggak salah itu replikasi atau merefer ke Kristus, objek ke Allah yang kedua gitu ya, Allah yang kedua. Jadi mhm, kalau saya melihat begitu, memang kita tuh suka suka rancu antara Yesus historis dan Kristus memang. Seolah-olah Yesus mhm, historis itu cuma 2000 tahun, habis itu belum itu nggak ada Kristus. Oh, saya salah ya, dari dulu sudah ada Kristus, mhm, cuman dia belum berinkarnasi menjadi manusia aja. betul, setuju banget. Dan pasti dia lebih besar daripada yang kita pahami secara historis. Hmm, hmm, hmm. Jadi kita nggak bisa batasi Yesus sesuai dengan pemahaman kita, tapi kita harus melihat secara lebih broadband-nya itu, dia memang ada dari kekal sampai kekal, dan apapun yang terjadi dalam sejarah hidup manusia, dia punya sebuah planning yang terbaik untuk keselamatan umat Hmm, hmm, manusia, hmm, hmm. dari kekal sampai kekal. Tapi kita Dan belum membahas nih, kita yes, belum bahas soal keselamatan adalah anugerah nih, Fandi. aha. Kita Jadi masuk ya bahas kembali ini. kepada anugerah ya. Hmm. Kalau dibilang keselamatan adalah anugerah, kalau kita bilang syarat keselamatan percaya Yesus, syarat itu kan udah mematahkan anugerah, betul nggak sih? Ya itu, Kan kadang-kadang itu saya pernah begini, bilang mungkin ya teman saya. Kalau kita di KKR kan bilangnya gini, percaya Yesus maka Anda selamat, ya kan? Begitu orangnya percaya Yesus masuk ke gereja, oh Anda masih kasih persepuluhan, Anda masih kemari, Anda kasih kemari. Terus teman saya bilang itu sebenarnya sama, kayak lu beli apply buat credit card, kan cuma isinya form gede kan, di bawahnya tuh kecil-kecil semua. Disclaimer-nya kecil-kecil. Nah, itu tuh yang nggak pernah diomongin waktu di KKR. KKR dulu saya Yesus aja. term and condition. Iya, kecil-kecil lah kelihatan ya. Sengaja bikin kecil. Jadi kan kalau bicara mengenai anugerah ya, misalnya satu ayat Yohanes 3 ayat 16, Hmm. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kekal. Jadi kan yang mendahului sebetulnya kasih Allah Hmm. akan dunia ini. Nah, siapakah dunia? Betul. Kan semua yang pegang handphone ada di dunia tuh. Semua yang beragama itu kan bagian daripada dunia. Lalu Allah Hmm, mengaruniakan hmm. anaknya yang tunggal kepada dunia ini, nah, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Hmm, hmm, hmm. melainkan beroleh hidup yang kekal. Kekal. Ya. Jadi sebetulnya intinya adalah ya kembali kepada kasih Allah, Hmm, back hmm. to the agape love itu ya. Kasih agape kan dibilang kasih yang tidak memandang muka. Yang Tidak tidak. memandang muka, boleh nggak kita bilang tidak memandang agama? Boleh nggak kita bilang tidak memandang iman atau kualitas Hmm, iman hmm, seseorang? hmm. Apakah dengan gini deh,
apakah Allah lebih mengasihi saya yang orang Kristen daripada dia yang orang Buddha? Apakah begitu? Kan enggak Hmm. juga. Pasti kasih Allah buat saya dan buat dia tetap sama. Tapi kan dia Buddha, dia nggak kenal Yesus. Justru sebenarnya anugerah lebih cocok buat dia kali daripada buat saya. Karena saya udah Hmm. percaya, gitu Hmm. loh. Jadi kan sebenarnya kalau dia belum percaya, sebenarnya dia lebih, tanda kutip ya, lebih layak untuk Lebih perlu. mendapatkan, iya, anugerah itu lebih cocok buat dia sebetulnya. Hmm. Jadi kenapa kita bilang masuk neraka? Jangan ngomong neraka dulu kali ya. Kita nggak pernah tahu kan. Ini kalau ngomong neraka sama orang Buddha juga orang Buddha bingung, ah, emang ada neraka? Karena konsepnya beda dengan mereka. Iya, jadi mereka dengan segala keterbatasan, bukan keterbatasan sih, cuma beda konsep dengan apa yang kita pahami Hmm. aja sih. Karena kan Tapi kita kalau fitur, ya, jadi kalau Hah? boleh disimpulkan, apa berarti semua orang pasti selamat? Nah, itu pertanyaan besar ya jadinya tuh, Fandi. Nah, sebetulnya itu adalah pertanyaan yang kita nggak tahu jawabannya ya. Itu sama Hmm. dengan pertanyaan jodoh saya siapa yang belum kawin. Jadi apakah semua akan diselamatkan? Kita tanya gini deh, apakah Allah mau semua diselamatkan? Mau, Mungkin kita pasti. tanya gitu. Pasti Allah Hmm. mau. Kalau Allah mau, apakah Allah mampu untuk menyelamatkan semua? Nah, itu dia. Itu Kalau dia. Allah sudah mau, apakah dia tidak mampu atau apakah Allah mampu? Kan Allah mau, pasti Allah mau. Apakah Allah Hmm. mampu? Pasti Allah mampu. Hmm. Lah kalau Allah sudah mau dan Allah mampu, Kenapa nggak bisa? kadang kita yang nggak mau. Kadang kita yang nggak mau. Tapi argumennya begini, Fandi. Argumennya itu kan Allah itu kasih, tapi Allah juga justice, Allah juga adil. Jadi kalau misalnya Betul. orang-orang yang tidak mengaku segala macam, ya orang itu akan dihukum, hukumannya masuk neraka. Nah, pernah ada nih, saya nggak sebut nama lah, saya guru Hah? besar yang pernah saya diskusi dan dia bilang begini, yang saya tahu itu dalam Alkitab Allah itu kasih. Betul. Saya belum cek sih, tapi kalau dia bilang kalau di Alkitab tidak pernah ditulis Allah itu adil, yang ada tuh Allah itu kasih. Dan jadi kasih Allah itu lebih utama dibanding keadilan. Dia begitu. Kalaupun ya kita bicara Allah itu adil dan keadilan Tuhan mesti menghukum dosa, kan sudah selesai di kayu salib. Valid, betul, betul juga, betul juga. Itu sudah selesai. Sebenarnya kalau bilang keadilan sudah selesai di kayu salib. Jadi Jadi kalau kalau itu juga ada lagi. beberapa argumen nih, kalau nggak salah saya lupa Carbalt atau Moltmann yang bilang, siapa ya? Lupa juga. Yang pasti kan kalau yang selamat masuk surga, terus yang nggak selamat hilang. Ini lihat, udah nggak ada kata kemana. Jadi dia nggak bilang masuk neraka, dia cuma bilang hilang. Jadi annihilation ya, Annihilation ya, ya. Oh, John Stott yang bilang begitu, Pak. dan slot. Ya, kalau aku lebih ngelihatnya seperti pemahaman Barth ya. Kalau Barth lihatnya di election itu bukan person to person, tapi at Tapi the whole, at the person. Ya. ya, Jadi ya. Allah itu lihat through Jesus. Dia Jadi lihat the the chosen one itu person, adalah Jesus. one, Gitu ya loh. betul betul. Jadi dia Tuhan Jadi aku lebih menyelamatkan cocok. manusia. Manusia itu bukan satu satu tapi satu apa namanya satu title. Nah, title itu sudah Ya, disematkan kepada manusia yaitu manusia Kristus. Jadi waktu Kristus mati menebus betul. dosa itu yang satu-satunya itu. Ya. Betul. Jadi Adam pertama membuat dosa masuk ke dalam dunia, manusia setuju nggak setuju, suka nggak suka, semua kena dampaknya. Lalu Adam kedua, which is Jesus, itu merengkus semua manusia, suka nggak Semuanya suka, betul. setuju nggak setuju, kena juga. Jadi Hmm. kalau efek Adam pertama universal, kenapa efek Adam kedua kita nggak berani bilang universal? Hmm, hmm, Kayaknya hmm, timpang hmm. gitu loh. Hmm. Harusnya Saya kan pernah gini, ada, ya. kalau orang bilang kalau nggak percaya Yesus, nggak terima keselamatan, ya udah dari awal gue bilang aja, gue nggak percaya Adam. Berarti nggak kena dosa Adam dong. Kan nggak percaya. Apa Pak, saya pernah pernah nih ditanya begini, saya lupa di mana diskusi, dia bilang begini, kalau karena Adam manusia masuk dalam dosa, terus tapi Yesus mati satu, nggak sampaikan semua, cuma selektif, berarti Adam lebih besar dari Yesus. Bener juga kan? Berarti influence Adam pertama lebih hebat daripada Lebih Yesus. hebat itu. Iya betul juga. Buat dosa semua kena. Yesus mati kok nggak semua kena, kan Karena agak ya, aneh sih. agak aci. Iya, boceng lila kayaknya.
Ya sih, ya, emang itu Itu sih. big question mark, itu misteri itu. Iya betul, makanya. Jadi apakah semua akan diselamatkan semua manusia? Ya kita balik aja. Allah mau nggak semua selamat? Allah pasti mau. Allah mampu nggak Hmm, selamatkan semua? Allah pasti mampu. hmm, Terus kalau orang bilang, tapi kalau nggak percaya, gimana bisa terima keselamatan? Bukankah hmm. anugerah tidak membutuhkan syarat? Dan kalau yang nggak percaya Yesus nggak terima keselamatan, kita sarankan aja, jangan percaya Adam dan Hawa juga, supaya dia nggak kena dosa Tuhan, Dosa asal. supaya balance. Kuncinya gampang, jangan percaya gitu aja. Nah, itu. Jadi orang yang agnostik atau yang ateis mungkin lebih potensial buat diselamatkan, karena nggak percaya semua. Ya, ya. Itu menarik sih ini, Menarik, menarik, menarik. menarik. Tapi emang kalau kalau kita melihat seperti ini ya, apa, konsep-konsep yang Fandi bilang seperti ini, kita tuh akan lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang yang beragama lain, atau mungkin malah dengan orang yang tidak beragama sekalipun, ateis misalnya gitu, atau agnostis. Karena kita nggak judgmental, kita juga nggak Betul. jadinya, apa ya, prejudis, "Oh, kita nih mesti bawa mereka nih, mesti kenalin mereka supaya mereka masuk neraka, kasihan." Seolah-olah kok ini kita maksud berpikirnya pasti ini orang jahat itu. Ya walaupun nggak jahat, tapi kan kita memandang seperti itu seolah-olah ada yang salah gitu. Padahal Calon-calon sebenarnya neraka. kita mesti melihat bahwa sebenarnya dia dan saya sama-sama manusia berdosa, cuman saya dapat anugerah supaya kenal dengan password yang itu tadi, dia belum tahu password-nya, gitu aja. Perbedaannya cuma itu. Mhm, Jadi kalau kita melihat, seperti ini, maka relasi antar agama itu akan lebih mudah ya? betul. Jadi memang konsep interrelasi ya, mindset itu ya, Mmm, interreligi mindset yang kita mesti ada. Kalau saya bicara selamat nggak selamat, semua itu urusan nanti sebetulnya ya. Anugerah Tuhan mmm, kan lebih besar daripada pemikiran manusia. Apakah mhm, semua mhm. akan diselamatkan atau enggak juga kita juga nggak tahu, suka-suka Tuhan sebetulnya kan. Iya, betul, Nah, betul, cuma betul. kan dalam kehidupan kita di dunia ini dengan berbagai ragam agama, gimana anak Tuhan bisa membawa damai dan menjadi agen-agen pembawa kabar baik gitu loh. Sehingga orang Mmm, itu mhm, nggak anti mhm. sama kita karena di jidat kita nempel label kristenisasi gitu. Mmm. Jadi orang kalau dekat sama kita, orang tuh kayak, "Ih, ini pasti mau ngomongin agama nih." Kan itu orang jadi antipati. Ya sales agama, sales. Iya, jadi sales agama dan ujung-ujungnya orang jadi nggak suka sama kita. Kalau orang udah Mmm, nggak suka sama kita, ya gimana orang bisa suka dengan Tuhan yang kita percaya? Gitu mmm, aja sih. mhm. Ya, cuman emang kadang-kadang kita suka ini, apa, kita terlalu, orang Kristen tuh terlalu retorik ya, jadi terlalu banyak, konsep-konsep, "Oh, Anda masuk neraka, mesti terima Yesus." Padahal Mhm, action-nya itu kurang gitu. Ya kadang-kadang saya juga mhm, pada bilang begini, eee, kalau misalnya ada orang sakit atau ada misalnya ada bencana alam, kita kirim mhm, Indomie, kita kirim obat-obatan, tapi bawa benderanya bendera gereja. Terus kalau misalnya orangnya bilang, "Boleh nggak pakai bendera gereja?" Gitu. Orang agak reluctant untuk kirim karena, "Oh, kok saya nggak dapat ininya," apa, segala macam. Seolah-olah ya, ini saya nggak bilang semua, tapi seolah-olah kita tuh perlu untuk itu. Jadi hidup kita itu dengan sesama itu lebih berpolitik, lebih apa ya, nggak tulus gitu. Padahal kalau seandainya betul. orang Kristen sejati, dia dengan menginjil itu nggak cuma ngomong, tapi action gitu loh. Saya ingat juga Betul. dengan cerita, Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Kan itu kan, Mmm, signifikan banget. Kenapa kok waktu yang dirampok orang, Yahudi, yang datang Lewi nggak di apa, mhm, dipegang juga enggak, malah melinggir kan. Datang imam mhm, juga minggir. Yang nyelamatin malah orang Samaria. Nah, orang Samaria itu kan orang kafir gitu menurut orang Yahudi, malah ya betul. setengah setengah manusia karena dia dianggap, eee eee, blasteran antara kafir dan orang Betul, Yahudi kan. campur, Padahal betul. yang kemudian menyelamatkan dia itu orang, Samaria, bahkan lebih lagi, yang lebih keluar duit lagi nggak cuma dia sebenarnya. Kalau orang bilang kan, "Oh, dia kirim duit berapa dinar saya lupa," terus bilang kalau entar ada kurang akan ditambahkan. Tapi yang nanggung Mhm, itu orang adalah yang punya penginapan. Siapa yang punya penginapan? Mungkin malah bukan orang Samaria, bukan orang Yahudi, mungkin orang Arab itu. Jadi kita lihat ya, konsepnya Yesus itu memperkenalkan udah bukan masalah who are you ya, apa agama lu, apa ras lu, udah beyond that, udah bilang kamu sesama manusia itu sesamamu. Udah gitu aja gitu. Dan kita suka mhm, lupa di situ. betul, bener banget.
Jadi kalau kita mau berbuat baik ya, ya udah berbuat baik aja sih. Hmm. Makanya kita mesti buang ya rasa persaingan agamawi itu loh. Bahwa gereja kita lebih besar, impact kita lebih luas dan segala macam kayak gitu ya. Itu kita Hmm. mesti buang. Karena itu yang Hmm. membuat orang itu labelisasi agamawi itu Hmm. sangat Hmm. Hmm. nempel banget karena Hmm. udah kayak politik deh, udah jadi komoditi agama itu kan. Harus Hmm. lebih, harus lebih, harus lebih. Padahal eh, Yesus kan bersahaja, simpel aja, murid cuma 12, padahal kan potensi dia puluhan ribu tempo hari kan. Kalau mau dia Hmm. merengkuh semua itu kan. Tapi Hmm. memang tugas Tuhan adalah berbagi sih. Hmm. Dan dia pun nggak bawa nama agama, dia juga tidak Hmm. beragama Kristen, dan dia pun bukan Belum pendiri ada. agama Kristen juga. Ya, Belum belum ada nih ada. Kristen. Ya, tapi Kitabnya aja yang belum dia ada, kitabnya korbankan masih nyawanya Torah. gitu kan. Iya, Ya, iya. Nah, yang Yesus korbankan kan nyawanya gitu loh. iya. Tanpa ada labelisasi agama apapun, nyawanya yang dia korban. Ya, jadi Harusnya kita nih kita Kristen. sebenarnya nih unboxing agama gitu. Kita tuh waktu 1500 tahun lalu Tuhan besar gitu ya. Terus dimasukin ke dalam kotak yang namanya Kristen. Nah, dalam Hmm. kotak itu yang cuman segi 4 itu, kubus atau gimana itu ada rules-nya, oh mesti begini, mesti begini, mesti begini. Hmm. Nah, sekarang setelah 1500 tahun kemudian, kita ini mencoba unboxing lagi gitu loh. Jangan terkukung oleh kotak ini dan melihat Kristenan Tuhan itu lebih besar dari cuman kotak yang namanya Kristen itu. Hmm. Betul. Tapi ini bahayanya kenapa kalau menurut saya, Fani? Bahayanya nanti Anda diserang. Diserang sama gereja-gereja lain. Namanya juga bincang-bincang. Yang Ya, I penting mean, passwordnya, hmm. gitu loh. Tapi kita perlu Passwordnya perlu adalah berpikir di luar box kita ini loh, Kristen yang kita kenal ya secara doktrin gereja, secara katekisasi gereja. Kita mesti mengenal di luar itu karena Tuhan itu kan tidak cuma ditentukan oleh yang kita tahu, gitu ya. Tapi kita perlu betul. melihat juga, bahkan kalau kita melihat ke belakang, ke tulisan gereja, bapak-bapak gereja awal-awal, malah mereka itu sangat universalis dibanding kita-kita sekarang itu. Mereka udah Iya, nggak takut lagi, malah kalau kita dulu, saya ingat sekali kita pernah pakai ruang gereja, hotel atau, tempat sewa ya, sehari sebelum kita kebaktian kita doain dulu nih, supaya roh-roh yang ada pernah pakai bangku-bangku ditongking-tongkingin gitu kan. Terus saya ingat sekali bahwa pernah Paulus malah bikin kebaktian atau khotbah di tempel yang nggak tahu namanya siapa gitu, dia nggak peduli, dia main khotbahin aja begitu. yang Karena dia bilang Tuhan kita lebih Areopagus besar. kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah. Betul. Pakai Artemis atau gimana saya lupa juga itu. Jadi kita Iya, terkukung oleh buatan manusia yang namanya kotak Kristen itu. Nah, sekarang ini kita mencoba mengajak berpikir luas lebih lagi bahwa sebenarnya kita tuh di luar itu masih ada banyak yang kita belum tahu dan Tuhan masih bisa bekerja di luar itu, nggak cuma dalam kotak itu saja. betul. Aku pernah dikasih tahu sama satu orang ya, dia bilang begini, penginjil sejati itu Roh Kudus, bukan kita. Betul, betul. Dan Roh Kudus selalu punya cara untuk menyentuh hati manusia untuk kasih password itu. Hmm. Jadi kita juga nggak usah kecil hati kalau kita mungkin belum pernah menangkan jiwa, dan nggak usah berambisi banget untuk close the deal di meja makan, orang itu mesti terima Tuhan di depan kita. Jadi Tuhan tuh punya cara masing-masing, gitu loh. Iya, iya. Sama Bukan waktu kita yang bisa SMA, berbahagia manusia. ya satu SMA Mhm. atau ya SMA lah ya atau kuliah tingkat pertama itu di Jakarta. Kakak rohani saya pernah bilang begini, kamu mesti punya target 1 tahun mesti bawa 2 jiwa. Wah, kita masih udah sampai pusing-pusing ngincerin orang, dimusuh-musuhin, segala macam. Berpikir sekarang saya berpikir 2 jiwa, 2 jiwa jadi kalaupun dapat ya bukan karena kita loh. Betul. Iya kan, oh itu ya kita cuma ngomong karena malah ada orang yang ngomong toto dan bisa kenal Tuhan Yesus sendiri. Tidur dan mimpi, ya kan, bahkan ada anak autis yang luar biasa autis toto bisa ketemu Yesus. Dari mana itu kalau bukan dari Roh Kudus? Yang kita cuma sekarang bikin bawa 2 jiwa, seolah-olah target target jualan MLM nih jadinya nih. 1 tahun Iya, bawa kayak 2. begitu ujung-ujungnya. Betul. Mhm. Betul, jadi begitu nanti ujung-ujungnya. Jadi rebut-rebutan nanti. Iya. Iya, jadi memang, kembali ke soal keselamatan, saya rasa Mhm. semua orang mau semua diselamatkan.
ya kan. Bahkan nanti Karba juga pernah bilang, saya mau semua orang selamat, tapi kan saya Hmm, bukan Tuhan, kalau nggak salah pernah bilang begitu kan. Ya, yang pasti kita tuh tidak bisa kemudian menjadi hakim sementara gitu ya. Oh, Anda masuk Kristen, oke. kalau nggak masuk Kristen Anda masuk neraka. Padahal urusan neraka surga bukan urusan kita juga, iya kan gitu kan. Hmm, 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 Yang kita tahu Yesus datang menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia. Nah, Anda percaya aja itu. Ya, terus hmm. jangan kemudian digonta-ganti supaya itu apa disclaimer TNC yang kecil-kecil dalam surah aplikasi menjadi jemaat gereja. Kadang-kadang kita perlu agak sedikit kritis juga untuk di sana. Nah, nah, nah. Iya betul. Iya sih. Pasti kalau kita tanya ya, tadi kan tanya Allah, apakah Allah mau semua selamat? Allah pasti mau. Hmm, Apakah hmm, Allah mampu? Pasti Allah mampu ya. Sekarang kita hmm, tanya orangnya, apakah semua orang mau masuk surga? hmm, Pasti semua orang mau masuk surga. Nggak ada hmm, yang nggak mau kan? Nah, kalau hmm. semua orang pasti mau masuk surga, kita tanya, mau nggak gratis? Pasti mau juga. Mau gratis. Semuanya pasti mau masuk surga, semuanya pasti dikasih gratis, mau deh pasti. So, apa Iya. susahnya? Sebetulnya kan? Ya, Masuk surganya iya. udah ada, gratisnya udah ada. Cuma kan drive to be heard. Untuk kasih password itu ya, kita Hmm. mesti kasih bapau dulu, kasih bakmi dulu. Kita mesti bikin Tak, tak, jembatannya dulu. iya, iya. Tapi kebanyakan nanti akan bilang mungkin, oh itu berarti cheap grace. Nah, kadang-kadang suka diterol begitu kan. Tapi saya pernah bilang begini sama teman saya. Eh, tahu di Yakobus pernah bilang iman tanpa perbuatan itu mati. Artinya apa? Kalau kalau Anda merasa Anda sudah diselamatkan, Anda pasti berbuat kok. Kalau Anda belum merasa Anda diselamatkan, ya Anda cuma bikin-bikin Anda merasa diselamatkan, terus Anda berbuat yang aneh-aneh, ya itu karena Anda belum benar-benar diselamatkan gitu. Anda belum merasa Iya. diselamatkan. Kalau orang sudah benar-benar diselamatkan, dia pasti berubah kok gitu. Itu conviction saya gitu loh. Karena gimana ya? Uh, kita contoh dah gini orang-orang yang kesaksian pernah kita dengar di gereja, orang yang sudah mau mati setelah sembuh, atau orang yang bekas pembunuh bayaran harus bertobat jadi pendeta. Kita lihat hidup mereka masih berubah. Kenapa? Bukan bukan karena apa ya, usaha mereka, bukan, tapi karena mereka telah merasakan keselamatan itu sendiri. Jadi waktu kita merasakan keselamatan itu pasti mengubahkan kita. Jadi jangan dibalik seolah-olah Anda harus berusaha masuk gereja. Apalagi sekarang saya pernah dengar ada beberapa pendeta bilang begini, Anda tuh tidak pasti masuk surga lah. Terus yang kemarin-kemarin khotbah bilang percaya masuk surga gimana? Wah, Anda mesti berusaha, masih berpuasa segala macam untuk masuk surga. Nah ya makin nggak ada cuntrungannya ini jadinya malah lebih aneh lagi. Jadi karena kita terlalu terlalu banyak bikin 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 sendiri lah istilahnya. Iya. Sebenarnya pasti atau nggak pasti itu, kalau kita mau jujur sih, semua itu terserah Tuhan ya. Hmm, hmm, Apakah nggak pasti, walaupun iman kita sih, imanku pribadi sih pasti masuk pribadi ya. hmm. Tapi bukan berarti kalau orang ngomong, masuk nggak ya aku ya. Tapi kalau dia dapat passwordnya, walaupun dia kayak gini deh, pegang HP, dapat passwordnya, dia ngomong, nyambung nggak ya, kayak gitu aja. Toh nanti kalau anugerah bekerja, nyambung juga sih. Hmm, hmm. Heeh. Mau Oke, oke. keselamatan yang bisa hilang atau enggak, well, itu sih semua sebenarnya misteri ya. Itu cuma Iya. bagian doktrin, fitur-fitur orang beda-beda sih. Iya, Ujung-ujungnya oke. keselamatan adalah Tuhan yang punya anugerah tuh. Amin, amin. Oke nih kita udah hampir sejam nih ngobrol-ngobrol. Udah mau Asik habis ya, waktunya. asik ya. Iya, seru juga. Saya pikir udah setengah jam, saya lihat handphone dua hampir sejam. Iya, udah Oke, tapi udah sebelum kita sejam. tutup mungkin Fandi kasih kesimpulan nih. Kira-kira apa nih dari diskusi kita nih? Kesimpulannya apa? Oke, oke. Jadi kesimpulan dari broadband salvation, Hmm, bahwa keselamatan itu memang sudah ada bersama-sama dengan diri Allah sendiri, sebab mhm, Allah adalah kasih ya, dari kekal sampai mhm, kekal Allah ada, dan Allah mhm, punya cara, the big way, the way itu turun dalam path tertentu ke dalam sejarah hidup manusia untuk menyampaikan password demi password yang bisa menyelamatkan, sampai akhirnya ada sebuah password yang diungkapkan, namanya adalah Yesus, dan itu kita hmm, kenal hmm, secara dari Alkitab sebagai Yesus historis. Nah, kita yang sudah mengenal hmm, Yesus hmm, historis, tentu kita harus hidup berdasarkan apa yang ada di firman Tuhan. hmm, Namun hmm, kita juga harus bisa membawa password itu kepada setiap orang, hmm, supaya orang itu mengenal Yesus dengan cara yang hmm. benar.
walaupun sebetulnya ada Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita dan penginjil sejati adalah Roh Kudus, Kudus. tapi memang tugas kita tentu menyampaikan kabar baik itu. Dan tentu Hmm. saja kita sebagai satu keluarga besar, umat manusia di tengah-tengah dunia ini, mari kita menjadi agen-agen perubahan yang baik, ya, dan kita mengabarkan kabar baik dengan cara yang baik, supaya orang bisa mendengar dan kita mendapatkan hak untuk didengar waktu kita menyampaikan firman Tuhan. Dan satu lagi, agama itu seperti handphone, kalau boleh saya bilang, mohon maaf ya kalau ada yang nggak setuju. Jadi tiap orang punya preferensi masing-masing. Handphone ini lebih baik, handphone itu lebih baik, agama saya nomor satu, agama dia nomor sekian. Tiap orang boleh aja, tentu ini bagian daripada keyakinan masing-masing. Tapi kan apapun handphonenya, passwordnya sama gitu loh. Yes, Jadi yes. hanya satu password yang bisa menghubungkan kita dengan broadband salvation itu. Jadi daripada kita jelek-jelekin handphone, mendingan kita kasih tahu passwordnya kepada handphone itu. Handphonenya bagus, ini passwordnya. Agamamu baik, ini passwordnya. Kan kayak begitu ya. Rasa lebih baik sih. Oke. Oke, terima kasih nih Fandi udah sharing bincang-bincang dengan Teologi 123. Nanti beberapa kayak keterangan Fandi di mana nanti kita taruh di description di bawah di YouTube. Kemudian juga nanti mungkin kalau misalnya ada pemirsa yang hendak mengajukan semacam tema-tema, silakan buku di komen atau di mana, nanti kita coba cari narasumbernya, mungkin kita ambil dari beberapa teman-teman lain untuk membagikan juga topik-topik tersebut. Ya, terima kasih Fandi. Sampai jumpa nih. Thank you, sama-sama bro. Ya. God bless ya. God bless. Salam Ya, semuanya. bye. Oke. Bye.